salam sehat. Senang bertemu untuk para opa, oma, bapak, ibu, serta sahabat OMK dan seluruh pendengar yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali di tahun 2025 ini dalam acara podcast yang diadakan dalam Aksi Puasa Pembangunan 2025. Nah, sejalan dengan Reksa Pastoral Gereja Keuskupan Bogor untuk tahun 2025 ini, mengambil tema-tema orang muda yang mana gereja ingin menjadikan orang muda itu berbangga dan memberdayakan orang muda. Kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang santai karena saat ini yang bicara kan masih muda-muda ya. Nah, sebelum panjang lebar, saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dorothea Ivana atau bisa dipanggil Kakak Nana. Kali ini saya ditemani oleh Kakak Stefanus Agung. Halo Kakak Agung. Shalom kakak Nana yang baik. Shalom oma opa, bapak, ibu, khususnya sahabat OMK, serta seluruh pendengar yang terkasih dalam Kristus. Teman-teman, setiap pertemuan pastinya akan seru ya kakak Nana ya nanti ya. Iya dong, pasti dong, harus seru dong. Nah, sebelum kita mulai perbincangan mengenai orang muda dalam pertemuan APP 2025 ini, kita berdoa dulu ya. Boleh Kakak Agung? Boleh dipimpin doanya? Boleh kakak Nana. Baik, opa, oma, bapak, ibu, dan seluruh pendengar yang terkasih dalam Kristus, khususnya sahabat OMK yang mendengarkan acara ini. Sebelum kita lanjutkan acara berpodcast atau berbincang-bincang santai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah secara cuma-cuma menganugerahkan rahmat keselamatan kepada kami. Bersyukur juga atas karunia iman yang Engkau taburkan dalam hati kami yang senantiasa dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu yang menghidupkan dan memandu kami untuk senantiasa dapat menanggapi undangan keselamatan-Mu. Berikanlah kami iman yang hidup dan hati yang senantiasa terbuka dan terarah, serta kobarkanlah hati kami untuk merawat dan menumbuhkan karunia iman yang telah Engkau anugerahkan. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hmm. Baik, saya kembalikan ke Kak Nana ya. Terima kasih Kakak Agung. Nah, Kakak Agung, saking semangatnya nih kita untuk berdiskusi, kita belum memperkenalkan diri kepada para pendengar. Perkenalkan, kami di sini sebagai tim dari Seksi Pengembang Sosial Ekonomi Paroki BMV Katedral Bogor. Tema APP tahun 2025 ini rasanya pas dengan saya dan bakalan seru nih pasti obrolan kita. Apalagi nanti yang dibicarakan itu adalah Gen Z. Benar nggak nih Kakak Agung? Iya, betul Kakak Nana. Nah, sebelum mulai diskusi lebih lanjut nih, saya mau tanya sedikit karena penasaran juga kan kebetulan Kakak Nana masuknya generasi apa tadi Gen Z. Boleh Iya tanya kan? betul. Nah, Betul. saya membaca beberapa artikel nih mengenai Gen Z. Dikatakan katanya anak muda sekarang itu orangnya spontan, maunya instan, terus mudah bosan, nggak mau dikekang. Nah, menurut pendapat Kakak Nana sebagai orang muda yang masuk ke dalam Gen Z tadi, apakah benar atau enggak? Pastinya ada hal-hal yang positif dong. Apa ya karena ya? Kalau saya sih setuju dengan Kakak Agung tadi. Saya juga pernah membaca sama mendengar juga kalau tipe anak zaman sekarang nih seperti yang Kakak Agung sebutkan tadi. Tapi di lain itu banyak sisi positifnya tentunya. Misalnya anak muda zaman sekarang itu energik, dinamis, antusias, kreatif, dan dengan adanya dukungan teknologi, mereka bahkan sangat inovatif. Begitu Kakak Agung. Oh, makanya Keuskupan Bogor sangat peka ya. Sehingga APP tahun ini mengusung tema utama memberdayakan orang muda dengan reksa pastoral kreatif. Seru-seru nih pastinya. Nah, kita berharap nih para pendengar yang setia
entah saat ini ditunjuk sebagai animator lingkungan, animator OMK, animator kami, diharapkan bisa mengikuti setiap podcast yang akan dibawakan secara bergantian nih tiap minggu untuk pertemuan ya Kak Nana ya. Ya, betul, ada 4 pertemuan. Nah, tapi sebelumnya nih, saya penasaran. Sedikit tanya tadi tuh ada disebutkan reksa pastoral ya Kakak Agung. Sebenarnya dari reksa pastoral sendiri itu artinya apa ya? Oh, oh reksa pastoral ya. Jadi Iya, betul. reksa itu dari kata reksa itu artinya karya. Nah, reksa pastoral berarti karya penggembalaan. Di sini artinya sendiri bisa dibilang bentuk pelayanan dari keuskupan atau paroki-paroki atau gereja yang ditujukan kepada umat untuk perwujudan kasih dan tanda hadirnya kerajaan Allah. Itu yang saya tahu, Kak Nana. Saya sudah mulai paham nih. Kalau diperhatikan nih berarti Kakak Agung, temanya berarti sejalan dengan tema pastoral Keuskupan Bogor tahun 2025 ya, yaitu menghidupi gereja sinodal bersama orang muda Katolik dan lansia, membangun gereja sebagai peziarah pengharapan. Berarti ini harapannya kelak orang-orang muda yang mengalami pemberdayaan akan menjadi orang muda yang mampu membangun gereja bersama umat lainnya sebagai peziarah pengharapan. Iya, Benar tepat kan nih Kak kakak? Nana. Betul, tepat Kak Nana. Jadi 4 temanya nanti berkesinambungan. Nah, Oh, seperti itu Kak Nana. ya. Berarti kebetulan nih saya udah baca-baca bahan APP tahun 2025 yang materinya diterbitkan oleh Keuskupan Bogor dan juga ikut sosialisasi materi APP-nya. Nanti itu kita akan ada 4 pertemuan dengan subtema itu. Yang pertama, orang muda dalam masyarakat modern. Lalu yang kedua ada gereja dan orang muda. Yang ketiga itu ada Allah memberdayakan orang muda. Lalu yang keempat ada reksa pastoral orang muda. Nah, kalau khusus hari ini kita akan bincang-bincang untuk pertemuan yang pertama ya Kakak Agung. Ya, kita nanti sama-sama bahas diskusi santai, bahas tema pertemuan yang pertama, orang muda dalam masyarakat modern. Wah, saya nih sendiri masih terkesan banget sama kunjungan Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia ya, karena beliau ini sangat memberi perhatian khusus kepada orang muda. Bahkan beliau menyempatkan waktunya dengan mengagendakan pertemuan khusus untuk menyapa dan bertemu dengan sekitar 200 orang muda dari berbagai wilayah dan latar belakang sosial, budaya, dan agama yang berbeda pula. Nah, perhatian dari Bapak Paus Fransiskus ini kemudian ditindaklanjuti oleh Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, Uskup dari Keuskupan Bogor. Nah, di mana pemberdayaan orang muda inilah yang akan menjadi fokus Gereja Keuskupan Bogor selama masa Prapaskah 2025. Sehingga aksi Puasa Pembangunan 2025 ini bertemakan memberdayakan orang muda dengan reksa pastoral kreatif. Luar biasa ya Kakak Agung, perhatian Bapak Paus dan Uskup Paskalis ini untuk orang muda. Benar nggak nih Kakak Agung? Iya, betul. Jadi tema ini sejalan dengan tema Pastoral Keuskupan Bogor juga yang tahun 2025, yaitu menghidupi gereja sinodal bersama orang muda Katolik dan lansia, di mana membangun gereja sebagai pesiarah pengharapan. Ini kelak harapannya kelak orang muda yang mengalami pemberdayaan itu akan menjadi orang muda yang mampu membangun gereja bersama umat lainnya sebagai pesiarah pengharapan. Tema itu diambil dari seruan apostolik Christus Vivit atau Kristus hidup. Nah, Bapak Paus Fransiskus secara khusus mengajak orang muda agar menjalani hidup dengan sukacita, tidak takut terhadap masa depan, dan terus mendengarkan suara Roh Kudus. Jadi, bahkan Bapak Paus Fransiskus mengajak orang muda agar menjalani hidup itu sukacita. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu Kakak Nana. Oke, berarti dalam pertemuan pertama ini kita akan melihat atau menggali kenyataan orang muda masa kini ya Kakak Agung. Iya, Khususnya betul. mengenai potensi mereka dan tantangan yang akan mereka hadapi dalam zaman yang serba digital, canggih. Bahkan saat ini bisa disebut dunia itu ada di genggaman tangan.
Nah, Hmm. karena dari alat elektronik bisa berselancar dengan internet itu bisa dengan mudah ya. Nah, sekarang boleh nih kita mulai diskusi ya Kakak Agung untuk Ya. lebih memahami maksud atau tujuan dan pesan yang akan disampaikan pertemuan pertama APP ini. Diskusinya yang ringan dan santai aja ya Kakak Agung. Iya, yang ringan santai aja kita. Iya. Oke, kalau dari temanya nih yang pertemuan pertama yaitu kan orang muda dalam masyarakat modern. Sebenarnya tujuan yang harus dicapai dalam diskusi pertemuan pertama APP ini apa sih Kakak Agung? Ya, kalau ditanya tujuan apa, pertama-tama, dan ini yang menurut saya sangat penting. Jadi kita harus dapat menggali dan menyadari tentang potensi dan tantangan yang dihadapi orang muda dalam masyarakat modern, khususnya dengan zaman saat ini. Mengutip perkataan Bapak Paus Fransiskus dalam buku Panduan APP, beliau mengatakan bahwa orang muda masa kini ini seperti halnya pohon. Mereka memiliki dahan dan ranting yang begitu rimbun sebagai gambaran dari banyaknya gagasan, ide, fokus yang dimilikinya. Tapi sayangnya akar mereka ini tidak sedalam sehingga sangat mudah tercabut. Nah, di sini perlu keseimbangan antara ranting, dahan, dan akar sehingga pohon iman orang muda itu tidak tumbang ketika terkena badai arus zaman. Nah, Bapak Uskup berharap agar gereja menjadi rumah terbuka bagi orang muda dan melalui gereja orang muda itu dapat menemukan persahabatan dengan Kristus kan anak. Dan di sini juga kita akan mengenal kenyataan orang muda masa kini dan potensi mereka dan tantangan yang mereka hadapi sehingga dapat mengetahui dan juga para orang muda mampu berkiprah dalam pelayanan gereja secara efektif. Itu tujuan yang hendak dicapai dalam pertemuan pertama ini Kak Nana. Keren banget ya tujuannya. Kalau saya baca dari pendalaman iman nih, melalui sebuah artikel yang akan menjadi pendalaman iman, itu adalah anak muda yang sering disebut dengan istilah Gen Z. Nah, pastinya para pendengar nih udah mendengar istilah itu ya. Gen Z itu merupakan sekelompok orang yang lahir pada rentang tahun 1995 sampai dengan 2010, yaitu generasi yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang serba digital dan serba canggih. Saya juga nih termasuk Gen Z. Kalau Kakak Agung nih pasti Gen Z juga dong. Mudah-mudahan gengsi saya juga. Oke. Kalau menurut Kakak Agung nih, apa sih ciri-ciri Gen Z yang dan potensinya yang perlu kita ketahui sebelum menuju gerak pastoral yang bisa diarahkan kepada mereka? Ya, ya Kak Nana. Jadi begini, kalau saya baca bahwa orang-orang yang disebut Gen Z atau generasi Z itu punya sekurangnya kurang-kurangnya 7 ciri dan punya potensi yang perlu kita kenali dan kita sadari. Jadi yang pertama itu mereka cepat belajar. Gen Z ini punya akses informasi yang luas dengan teknologi, jadi lebih cepat dalam belajar dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, mereka rata-rata mahir dalam menggunakan teknologi karena sejak kecil Gen Z itu telah terbiasa dengan internet dan perangkat seluler. Bahkan mereka bisa berteman dengan orang-orang di seluruh dunia. Terus kemudian mereka juga suka berkomunikasi di dunia maya. Mereka itu lebih memilih media sosial atau jejaring sosial untuk berkomunikasi. Jadi mereka tuh bisa berinteraksi dengan orang banyak secara spontan. Kemudian mereka tuh suka mengumbar privacy. Jadi Gen Z ini cenderung lebih terbuka tentang kehidupan pribadi mereka. Nah, kehidupan pribadi mereka tuh di-upload di medsos. Nah, meskipun hal ini membawa sisi positif dan negatif menurut saya. Nah, kemudian mereka juga ingin didengar. Mereka memiliki pendapat yang kuat dan menginginkan adanya pengakuan, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial. Nah, Gen Z juga anak muda sekarang itu kompetitif karena Gen Z sangat fokus dan
berkompetisi dia sebagai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk misalnya akademik, pekerjaan, olahraga. Tapi gini, pada prinsipnya Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang teknologi banget lah, dan memiliki potensi yang kuat untuk terus berkembang itu Kakak Nana. Wah, keren. Berarti sebenarnya ada satu hal yang pasti nih mengenai Gen Z ini ya. Kalau Gen Z ini sebenarnya memang dibesarkan di lingkungan yang serba digital dan serba canggih. Sehingga gereja ini harus mengikuti gaya orang muda masa kini, memikirkan cara ulang dari cara-cara pastoral yang lama. Istilahnya menyesuaikan gaya anak muda ya, Kakak Agung. Iya, Kakak Nana, betul. Bahkan teknologi sekarang sudah sepertinya udah melekat atau istilahnya menempel di kehidupan manusia ya. Semua dimudahkan oleh internet. Bahkan sekarang ada AI, itu kecerdasan buatan. Nah, di sini artinya berarti gereja itu akan berhadapan dengan revolusi yang canggih ini dan orang muda yang nantinya paling terdampak. Nah, makanya Bapak Uskup kita, Monsinyur Pascalis pun mengatakan gereja harus menjadi rumah terbuka bagi orang muda. Begitu Kakak Nana. Wah, berarti berpotensi banget ya orang muda saat ini tuh dengan teknologi yang canggih, informasinya juga bisa cepat didapatkan. Nah, Iya, boleh nih kita mulai serius dikit ya Kakak Agung. boleh nggak apa-apa. Sehubungan Sehubungan dengan diskusi tentang kaum muda dalam reksa pastoral gereja, perikop yang mana tuh yang akan menjadi dasar iman untuk memahami dan merencanakan aksi nyata dalam subtopik ini? Dan inti pesannya itu seperti apa? Iya, baik Kak Nana. Karena ini juga ada pendalaman kitab sucinya walaupun sedikit. Para pendengar yang dikasih Kristus, silakan sambil buka-buka kitab sucinya. Pada pertemuan pertama ini perikop yang menjadi pendalaman adalah surat pertama pada Timotius bab 4 ayat 12 sampai 16. Silakan Bapak Ibu buka Alkitabnya, saya pun nanti akan membacakan. Saya bacakan ya. Jadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan di sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, dari perikop yang tadi saya baca, inti pesannya secara ringkas adalah surat ini berperan penting untuk menguatkan Timotius dalam pelayanannya. Jadi, tidak membiarkan usia mudanya itu menjadi hambatan dalam pelayanannya. Kemudian Timotius harus menjadi teladan yang baik. Nah, terus kemudian pentingnya pembacaan dan pengajaran serta pemberitaan firman Tuhan dalam pelayanan. Ini mewartakan kabar baik. Nah, pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam pelayanan. Kalau kita lihat dengan gaya penulisan yang penuh dorongan, Paulus mengingatkan Timotius bahwa tugasnya sebagai pemimpin gereja bukan hanya tentang memimpin, tetapi juga tentang menjadi contoh hidup bagi jemaat. Itu Kakak Nana. Keren banget ya berarti Timotius ini. Nah, sebenarnya kalau tantangan yang dihadapi orang muda dalam masyarakat modern itu seperti apa ya Kakak Agung? Hmm. Tantangan yang dihadapi ya, tantangan yang dihadapi orang muda itu merasa terpinggirkan di gereja. Banyak orang muda itu kesulitan menemukan komunitas yang mendukung perkembangan mereka di dalam gereja.
Jadi mereka merasa asing dan tidak dikenal. Nah, sementara pendampingan pastoral sering terasa memaksa anak muda tersebut. Nah, orang muda juga sering diperlakukan sebagai objek bukan subjek. Nah, gereja masih cenderung mendikte jalannya sendiri nih, tanpa mempertimbangkan cara pandang dan kebutuhan orang muda saat ini. Nah, pendekatan lama seringkali sudah tidak relevan lagi pastinya jadinya. Nah, di sini Paus Fransiskus juga menekankan peran aktif orang muda dalam gereja. Nah, dalam Christus Vivit tadi, Paus itu mengajak orang muda untuk menjadi agen perubahan, tidak hanya jadi penonton. Nah, mereka harus terlibat dalam karya sosial dan juga menjadi pelayan kasih dalam masyarakat. Itu Kakak Nana. Berarti sebenarnya ada kesenjangan antara gereja dan orang muda ya Kakak Agung. Benar nggak nih? Iya, betul. Jadi kalau dilihat ada tiga penyebab kesenjangan gereja dengan orang muda. Karena yang pertama pasti gereja masih kaku dan lambat beradaptasi dengan kemajuan atau perubahan zaman. Nah, gereja ini kurang memberi kepercayaan kepada orang muda dalam kehidupan menggereja. Kemudian tokoh agamanya sendiri kurang memberikan keteladanan dan sapaan yang lebih personal kepada orang muda. Itu Kakak Nana tuh. Oke. Kalau bicara soal strategi ini Kakak Agung, Hmm. sebenarnya bagaimana sih strategi yang tepat untuk pengembangan potensi orang muda dalam menghadapi tantangan di masyarakat modern ini? Bila bercermin dari tadi kisah Timotius sebagai tokoh muda yang mendapat dukungan semangat dari Paulus. Ya, ya, sangat benar sekali orang muda Gen Z ini menjadi tokoh dari topik kita sekarang ini. Karena mereka mempunyai segudang potensi dalam melayani gereja pada zaman saat ini. Nah, jadi kita juga semua perlu memperhatikan beberapa hal penting. Banyak sih beberapa hal pentingnya. Jadi mengakui bahwa orang muda mempunyai masa kini dan masa depan bagi gereja. Di sini Paus Fransiskus menekankan bahwa orang muda adalah masa depan gereja karena kualitas mereka yang akan menentukan nasib gereja di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, reksa pastoral orang muda harus menjadi prioritas dengan gereja yang tetap muda dan terbuka terhadap perubahan zaman. Kemudian, gereja juga perlu mendengarkan dan mendampingi orang muda, di mana gereja itu perlu jadi sahabat yang mendengarkan, bukan menghakimi. Nah, orang muda butuh gereja yang menyambut mereka dengan kasih, terus meneladani Yesus Kristus dalam mendamping mereka melalui misalnya rekoleksi, relasi, dan pertumbuhan iman. Kemudian sangat diharapkan juga reksa pastoral untuk orang muda adalah dengan mempunyai semangat sinodal dan bersifat fleksibel. Jadi reksa pastoral harus mencakup prinsip masuk lewat pintu mereka, terus kemudian keluar lewat pintu yang dibangun bersama. Nah, di mana orang muda berperan aktif dalam kegiatan gereja maksudnya di sini. Nah, pastoral yang fleksibel yang memberi ruang bagi orang muda untuk hidup, untuk bergembira, untuk bernyanyi, terus lebih efektif daripada metode yang kaku dan terencana. Nah, kemudian di sini juga kita semua mendukung pertumbuhan rohani orang muda, di mana menggunakan reksa pastoral. Reksa pastoral ini harus membantu orang muda ini bertumbuh secara rohani dengan mencari Tuhan dan berpegang pada sabdanya. Ini yang jadi dasar yang membangkitkan semangat hidup anak muda untuk terus berkembang dalam iman dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harus ada juga kerjasama antara generasi, ya ini orang muda dan orang tua. Nah, reksa pastoral juga harus menekankan pentingnya hubungan antara orang muda dan orang tua. Nah, di mana orang tua dengan pengalaman, dengan kebijaksanaan mereka membantu mengarahkan orang muda ke jalan yang benar. Ini kolaborasi ini penting karena agar mereka dapat bersama-sama menghadapi tantangan kehidupan dengan semangat yang dibimbing oleh Roh Kudus.
Nah, itu Kakak Nana. Ah, udah cukup panjang ya diskusi kita. Berarti Hmm, ini bisa saya ambil poinnya Kakak Agung ya. ya, Bahwa bisa. kita tuh semakin disadarkan betapa besar potensi kaum muda untuk melakukan reksa pastoral gereja. Dan kita semua mempunyai kewajiban mendukung agar tantangan yang akan dihadapi dapat Hmm, diselesaikan dengan baik dan benar. Sehingga Gen Z ini dari kelompok orang muda dapat menjadi pemimpin gereja pada masa depan yang beriman, mendalam, dan tangguh. Nah, karena sudah cukup panjang lebar diskusi kita, kita akhiri obrolan kita kali ya Kakak Agung. Atau iya. Kakak Agung ada tambahan? Sudah tidak ada tambahan. Jadi nanti harapannya agar para animator lingkungan, sekami, OMK ikut nanti mendengarkan lagi yang untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua itu Kakak Nana. Oke, betul. Untuk para pendengar yang terkasih, orang muda, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pada acara ini. Dan sampai bertemu di Bincang-Bincang APP 2025 untuk pertemuan kedua, bertemakan gereja dan orang muda. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mari kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih dan puji syukur atas penyertaan-Mu kepada kami dalam acara bincang-bincang pertemuan pertama APP tahun 2025 ini. Semoga apa yang kami terima hari ini dapat semakin menyadari potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh orang muda dalam kehidupan bermasyarakat. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, mengajar kami, dan menyatakan kebenaran firman Allah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kakak Terima Agung. kasih Kakak Nana. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.